Nah, jadi Bapak Ibu kan udah baca ya, dari materi dari Kesha Ali itu membuat salting kata Pak Michael tadi ya, membuat risih mungkin ya kalau Bu Fani bilang karena Kesha Ali itu menghubungkan antara pernikahan, seks, dan uang ya, itu semua, perkara tabu ya, karena kita juga nggak kemana mana terus tanya, "Gaji kamu berapa?" Gitu misalnya itu sensitif ya, tabu ya. Nah, terus ini uang gabung sama seks, gabung sama pernikahan, oh super tabu gitu ya, tabu pangkat 3 gitu ya. Nah, jadi Kesha Ali itu langsung ke situ ya. Lalu, pertanyaan yang bisa kita diskusikan ya, dan Bapak Ibu juga udah lihat konsep mahar ya, yang ada di situ ya, dan di Indonesia budaya timur biasanya sih masih mempraktekkan ya, di dalam, variasi bentuknya dan variasi pemaknaannya, tapi biasanya kalau menikah tuh ada ya semacam mahar. Karena nanti kalau nggak melakukan, eee, paling sedikit bisa di ini ya, dicap nggak tahu adat ya, atau nggak tahu diri gitu. Terus nanti juga yang lebih, berat adalah ya dianggap nggak mengerti nilai-nilai moralitas keagamaan ya. Jadi bisa sulit kalau nggak mempraktekkan. Nah, tapi maknanya apa gitu ya? Apakah, justru praktek mahar itu sebenarnya menurunkan derajat wanita? Nah, itu yang mungkin kita bisa diskusikan ya dari materinya Kesha Ali. Gimana menurut pendapat Bapak Ibu? Ya, ada opini pembukaan boleh? Silakan. Bapak Ibu yang udah menikah mempraktekkan mahar dan pemaknaannya gimana? Kalau saya secara Batak praktekin sih, Pak. Iya ya, di adat Batak juga ada ya, Bu, ya? Mhm, mhm. Tapi kami, memang sih, terkesan memang, berapa berapa mas kawinnya bukan, maharnya itu, menunjukkan tingkat ekonomi juga gitu. Ada rasa kebanggaan juga kayak gitu, kalau nilainya makin tinggi. Tapi kalau kami kemarin enggak sih, malah kami diskusiin berapa dan itu enggak semuanya juga uang uang orang tua pria gitu. Hmm. Jadi kesepakatan di belakang layar aja. Kayak gitu. Oh, Nah, itu udah termasuk biaya apanya, misalnya udah masuk tuh include pestanya, udah masuk kebutuhan-kebutuhannya gitu. Ada juga kan yang pemberian um, maharnya itu pure gitu. Uangnya itu di terpisah ya? luar biaya gitu. Dia biasanya ada apa ya? Ada ini tersendiri sih kalau misalnya maharnya itu besar gitu. Tapi kan Heeh. kami udah nggak kayak begitu. Terus pemaknaannya, Bu, secara adat atau budaya yang biasanya, dilakukan itu maknanya apa jadi, Bu, pembayaran mahar? Itu kayak ini sih ya, lebih kayak ya ini nih udah siap nih menikah nih, udah apa siap untuk bertanggung jawab atas kehidupan istri, misalnya kayak gitu, untuk menafkahi. Seperti itu sih yang saya tangkap. Terus juga saling ya, maksudnya itu eh, ada niat baik gitulah, niat baik gitu untuk menafkahi, untuk mendukung, saling mendukung. Nah, kayak gitu sih Pak kalau yang saya tangkap. Tapi kalau artinya kalau orang Batak yang ada juga yang mengartikannya beda gitu. Hmm. Bisa Mhm. juga seperti itu sih. Jadi kalau dari kisahnya Bu Fani itu kesiapan si laki-laki bahwa Ya, untuk memasuki hidup berkeluarga itu ya? hidup berkeluarga ya. Oke, oke. Nah, iya, thank you Bu Fani. Yang teman-teman lain ada yang udah nikah juga? Ah, kalau saya mahar nggak ya? Sebenarnya mungkin nggak sih kalau saya. Ini saya menikahi gadis Batak kebetulan. Oh iya, loh di budayanya nggak ada, tuntutan. Eh, nggak, kalau saya orang Jawa sebenarnya, kan saya orang Jawa, istri saya Batak ya. Biasanya memang kalau di Batak boleh apa martupol ya, lupa saya. Kok jadi martupol? Eh, ya selain kayak tadi Bu Fani bilang kan kadang-kadang jadinya kayak budayanya ngebeli ya, bisa beberapa suku kan lebih ke arah situ, jadi kayak membeli
walaupun quote unquote lah gitu. Kalau saya sih karena udah ada komunikasi di belakang sebelumnya gitu, jadi paling waktu datang ya justru lebih kayak lamarannya itu yang ada, tapi tidak ada yang sifatnya benar-benar kayak uang mahar tuh nggak ada sih. Jadi karena memang kita juga dari awal kan waktu nikah cenderung udah tipikalnya udah nggak dari orang tua gitu kan, jadi udah sama-sama semuanya udah siapinnya bareng-bareng, jadi nggak ada istilah mahar itu nggak ada sih kalau saya. Walaupun waktu pas tunangan pasti ada pemberiannya secara khusus gitu ya. Tapi tadi Pak Tito ini menarik bilang bahwa pemahamannya seringnya adalah membeli ya. Tapi kalau membeli atau dibeli itu, yang dibeli itu apa dan atau siapa gitu? Yang bayar mahar laki-laki kan ya biasanya ya? Memang. Ya, kecuali adat Padang di Indonesia semuanya yang beli sih laki ya. Kecuali Padang ya. Padang yang beli perempuan sih setahu saya. Tapi yang dibeli apa? Kata beli itu memang sebenarnya kalau aku ngeliatnya ya seperti melepas, orang tua itu melepaskan haknya ya terhadap anak gitu ya. Jadi sekarang jadi kepemilikan itu menjadi milik si suami gitu mungkin ya. Mungkin benar atau salahnya sih, tapi gambaran seperti itu sih ada gitu ya kalau di budaya beberapa. Nah tadi kayak Bu Fani ngomong itu kadang-kadang jadinya semakin besar semakin semakin bergengsi itu di beberapa adat kan banyak yang seperti itu juga ya. Di beberapa adat inilah budaya-budaya suku-suku Kristen di Indonesia banyak kan begitu kan tipikalnya. Karena mencerminkan itu yang dibeli berharga dari keluarga yang berharkat tinggi begitu ya. Iya. Kadang-kadang tergantung kondisi orang kayanya atau kecantikannya itu juga jadi pengaruh kadang-kadang. Oh, oke. Sama pendidikan. Iya. Oke. Jadi pemaknaannya umum adalah ini orang tua udah membesarkan anak gadisnya mungkin dengan pendidikan yang tinggi atau apa begitu ya, sehingga itulah effort yang dibeli begitu ya. Jadi pembayaran maharnya kepada orang tua dong ya? Kayaknya setahu saya kalau di suku seperti itu ya. Makanya saya agak kaget atau pembacaan Kesha Ali ternyata kalau di Muslim itu ke perempuan ya gitu, langsung ke istri ya. Saya baru sadar. Tapi ada juga yang dia udah dikalkulasi tuh sama kebutuhan untuk yang istrinya gitu. Misalnya apa pakaiannya kayak gitu. Sehingga diberikannya ke orang tua simbolis, tapi nanti orang tua kasih ke istrinya juga gitu ya. Iya, karena di adat itu jumlah itu berpengaruh, kadang-kadang diomongin orang juga gitu. Jadi supaya jumlahnya tuh nggak terlalu jomplang dikit banget gitu. Jadi semua biaya-biaya udah diperhitungin, masukin situ gitu. Kalau orang yang masih menekankan itu maharnya makin tinggi itu malah satu kebanggaan gitu. Juga untuk pihak wanitanya juga kebanggaan nih. Gue dinilainya tinggi gitu. Tapi buat pria-pria yang terlahir miskin ya udah meranalah begitu ya, karena nggak bisa dapat yang cantik, nggak bisa dapat yang pinter ya, maharnya tinggi soalnya. Iya, ada juga sih stigma, jadi takut ya untuk mendekati, berpikir panjang. Saya boleh nanya juga nggak Pak, kayak udah pengalaman membayar mahar nih. Jadi pengen tahu ya Pak ya. Kalau misalkan ya kan ini emang kan ada banyak tadi Pak Tito sama Kak Fani cerita kan ada banyak nilai budayanya kan, ada banyak kayak tadi gengsi segala semua dan segala macam. Nah tapi secara praktis ya pada saat misalkan orang tua wanita itu memberikan nilai gitu, katakanlah kasih angka 150 juta gitu, mau negonya gimana ya? Maksudnya, mau ditawar. Iya, maksudnya dari pihak suaminya kayaknya kan ada banyak nilai budaya kan. Jadi kayak satu mau nego bilang kayaknya kesannya kayaknya pasangannya nilainya nggak sebesar itu gitu. Tapi di satu sisi suaminya juga nggak bisa bayar sebesar itu. Nah kira-kira secara budaya itu negonya gimana ya? Pak Michael langsung geleng-geleng tuh, ini bujang nekat nih mau nawar mahar. Tito tuh kemarin negonya gimana Pak? Lalu ini perlu ikut pastoral counseling ini.
Pak Tito masih Di-mute, mute, Pak Pak. Tito. Sorry. Iya. Saya case-nya agak beda Bu Fani, karena saya udah waktu ngelamar udah langsung bikin terms and condition. Saya nggak mau dia. Oh, lebih pengalaman Pak Tito nih ya. jadi saya nggak dimargain, saya nggak diadatin gitu. Jadi keluarga Kalau emang saya dari. kan juga ini sebenarnya bukan Batak ya, saya juga dikasih marga. Yang Batak asli kan suami. Oke. Itu ada 2 kali sih Renner. Jadinya ada kita nih sesama calon besan gitu, kong kali kong gitu. Tapi dia ada resminya dengan tetua adatnya gitu. Jadi pas udah di resminya itu kita udah kesepakatan gitu. Jadi udah nggak nawarnya tuh udah nggak pas di situasi resminya gitu. Oke, kalau gitu berarti pendekatan ke pertanyaan saya belakang di balik dulu. layarnya. Iya, Berarti di balik pertanyaan saya layar dulu. Nah, yang di balik layarnya gimana? Kerja sama-sama pacar lah, Pak. Ngobrol biasa aja gitu, kira-kira. Kalau ini ya tergantung sih ya, orang tuanya ada orang tua yang ini ya, yang bisa kompromi gitu. Tapi ada juga yang kalau dia ininya pride-nya tinggi ya. Nah, itu susah tuh berjuangnya. Ya, Ya, mungkin itu semacam mekanisme juga kalau ada orang tua itu bahasanya Bu Fani pride-nya tinggi ya, tapi dia mau dapat pasangan anaknya yang punya bibit bebet bobot yang tinggi juga gitu ya. Jadi semacam mahar itu semacam barrier-nya tuh. Nah, kamu sanggup nggak bayar harganya gitu ya? Oh gitu. Ya mungkin secara praktek jadinya bisa seperti itu ya. Ini kelihatan Pak Rainer nih polos sekali pertanyaannya nih. Enggak, karena saya beneran dikasih angka, Pak. Kan agak gak enak juga ya, saya ngerasanya kayak nggak biasa di budaya saya, maksudnya dikasih angka kayak gitu. Saya mau nawar juga kayak nawar daging di pasar kan gitu. Gak enak juga. Iya. Pak Michael ada pertanyaan juga Pak? Senyum-senyum aja nih Kakak banget aja pertanyaannya. Aduh, bener sih. Bener Udah punya nggak plan Pak kebayang Michael. mau nawar gimana gitu ya. Aduh. Cuma saya waktu pas baca ini jadi mungkin kalau dari saya di budaya Chinese juga ada sih ya. Ngasih apa sih jadi lupa ya namanya. Ada yang tahu nggak ya biasa bingkisan merah. Iya. Ya itulah. Iya tahu lupa namanya. Ya ngasih itu sih. Cuman saya dari dulu nggak pernah mikirin sih apa maknanya gitu ya. Nah ketika baca ini tuh saya jadi mulai mikir-mikir kayaknya ya benar sih maknanya tuh lebih Thanksgiving gitu. Tapi setahu saya kalau di budaya Chinese soalnya itu itikat baik dari pihak laki-laki. Jadi kan kasih kan. Iya. Nah tapi kasih itu bukan pas kasih dikasih minimum kasihnya berapa atau mintanya apa gitu loh. Nggak tahu sih mungkin budaya Chinese juga ada variasi sih. Tapi setahu saya seperti itu soalnya. Nah kalau yang saya tahu sih ya ada standar nggak tertulisnya lah ya kayak ada ngasih makanan terus ada di bingkisannya tuh ada makanan, ada buah-buahan, ada barang gitu, kayak sepatu atau tas gitu. Tapi apakah ada fixed set of rules? Nah itu mungkin tergantung orangnya ya. Tapi kayaknya mah ada satu standar yang nggak tertulis lah. Tapi kalau ditanya negosiasi, kayaknya enggak ya sampai nego mah gitu. Trainer diminta berapa babi, Ren? Aduh, kalau dimintanya besar banget kan saya kurus jadinya Pak. Saya masa kredit. Kan berat juga. Ya ada yang pakai sapi juga ya, suku-suku tertentu ya, ada yang pakai kerbau ya, karena itulah yang berharga ya di dalam komunitasnya kan ya. Kalau di budaya Chinese sekali ada yang yang seperti Pak Michael bilang itu ada yang simbolik makanan dan lain sebagainya, terus ada yang dilakukannya tepai gitu ya. Oh iya, tepai ya. Ya, tapi tepai biasanya adalah mempelai yang dikasih ya sama pihak orang tua begitu ya, semacam dikasih bekal gitu ya untuk memulai kehidupan yang baru. Nah, jadi memang pemaknaan-pemaknaan itu kadang-kadang ya di dalam budaya orang tua juga mungkin kalau ditanya ini maknanya apa ya, mungkin bisa bingung juga jawabnya. Tapi adalah semua orang melakukan ini ya, kalau kita nggak melakukan ini kita malu gitu ya misalnya ya. Jadi pemaknaan itu jadinya memang bisa variasi juga sih.
Nah, cuman kalau sampai tawar-tawaran harga itu memang yang Pak Rainer bilang bisa jadi runyam ya. Jadi complicated gitu ya. Karena kan seberapa seberapa tinggi mau kita hargai satu bentuk kehidupan gitu ya. Eee, dan apakah segala harga itu sebenarnya terlalu merendahkan gitu ya. Atau memang kita pilih yang rendah sekalian supaya orang tahu bahwa nggak mungkin ya beli satu kehidupan ini cuman pakai seharga sekian gitu ya, sehingga kita semua tahu itu simbolisme begitu misalnya ya. Nah, jadi tergantung sih keluarga-keluarga itu memaknainya gimana ya. Eee, kita lihat pembahasan Kesya Ali ya, dia tuh memang blak-blakan ya, dan ini ya, ini di sini ada yang disebut Pak Tito ya barusan ya, bahwa mahar itu biasanya dibayarkan kepada family ya, kepada orang tua in exchange for considering her offspring part of the husband's tribe rather than that of her father and brothers. Ya, jadi biasa yang punya properti itu kan di masyarakat yang kuno ya, yang punya adalah laki-laki ya. Jadi ayahnya dan kakak-kakak laki-lakinya itu yang memiliki, sehingga begitu dinikahi yang wanita itu pindah kepemilikannya kepada keluarga si suami gitu ya. Nah, sehingga kalau di komunitas muslim mahar itu dibayarkan kepada istri ya, dan bukan kepada keluarga, itu biasanya dianggap sebagai modifikasi ya, karena prakteknya yang umum dipahami adalah kepada keluarga itu ya. Jadi, modifikasi itu sebenarnya kata Casey Ali mungkin adalah yang terjadi ini praktek-prakteknya udah ada di masyarakat ya, tapi, diseleksi ya begitu, dipilih menjadi apa, ritual dalam komunitas Islam, dan beberapa yang lain ditolak ya. Tetapi, in any case Islamic rules definitely allocated the money to the bride ya. Jadi tampaknya jelas juga bahwa kalau di Islam, uang mahar itu dikasihnya ke wanita ya. Although under certain circumstances fathers were allowed to receive it and spend it for daughters through. Jadi bisa aja ayah, dan ini spesifik ayah ya, karena yang laki-laki, itu yang menerima, tapi lalu, memberikannya untuk kebutuhan si wanitanya, begitu ya, yang akan menikah itu. Nah, jadi memang ada semacam transaksi gitu ya, yang digambarkan oleh Casey Ali. Namun yang lebih, jauh lagi ya, Casey Ali itu berusaha argue ya, bahwa yang dibeli, ya apa sih yang dibeli? Kan itu pertanyaannya ya. Dan Casey Ali itu bilang ya, bahwa sesungguhnya di dalam prakteknya ya, itu yang terjadi fenomenanya tampaknya yang dibeli itu hak seksual, begitu ya. Ini misalnya, munculnya dalam bentuk kaitan antara mahar dengan, apa, eee, ini dia kutip dari Syafi'i bahkan ya, ini langsung terhadap, aspek seksual ya dari, pernikahan itu ya. Jadi, di sini ditulis ya, "Not only are most discourses on dower irrelevant to Muslim practice in the US." Jadi di dalam buku ini ya si Kesyali itu di awal-awal bahkan di introduction-nya juga, argue ya bahwa ya kita memang memahami, apa, semacam hukum Islam itu pinginnya menyeluruh di segala kehidupan. Tapi kita harus akui ya bahwa di Amerika praktek-praktek, yang dianggap, apa, tradisional di dalam Islam juga nggak dipraktekkan ya, karena nggak bisa. Ya di dalam budaya AS ada hukum pernikahannya sendiri dan lain sebagainya begitu ya. Jadi, ini kalimat pertamanya terkait kepada hal itu ya, not only are most discourses on dower irrelevant ya to Muslim practice in the US, they are also detached from the logic governing dower in Islamic jurisprudence ya. Jadi di dalam hukum Islam, logikanya pembayaran mahar yang di Amerika ya, biasanya mahar itu irrelevan dalam budaya Amerika, tapi kalaupun dipraktekkan logikanya nggak connect ya sama, Islamic jurisprudence, kata Casey Ali gitu ya. Dan di dalam, Islamic jurisprudence, dower constitutes compensation paid by the husband for exclusive legitimate
sexual access to his wife. Ya, jadi supaya legal akses seksual itu terhadap istrinya, maka pembayarannya itu mahar, begitu ya. Dan bahkan di dalam ini dikutip ya dalam kurung oleh Kesya Ali ya di kelompok Al Syafi'i ya, itu mengatakan bahwa dower itu sebagai harga untuk vulva. Vulva itu adalah alat, alat kelamin wanita. Ya, ini istilah yang dipakai ini Saman al Buddha, gitu ya. Jadi di dalam tafsir yang seperti itu ya kayak Ali melihat ya memang pada prakteknya hak seksual itulah yang dibayarkan atau dibeli ya pakai istilahnya Pak Tito tadi ya dengan pembayaran mahar, begitu ya. Lalu juga eh, ada kaitannya juga dengan persoalan perceraian. Ya karena secara tradisional dan klasik juga yang dipahami sebagai berhak menceraikan adalah suami. Istri itu nggak boleh. Gitu ya. Nah ini juga ada kaitannya dengan mahar jadinya ya di dalam analisisnya Kesya Ali ya. Karena di dalam logika jurisprudensi Islam ya. Ini dower came to be understood as compensation in exchange for milk al nikah. Ya, yaitu the husband's exclusive dominion over the wife's sexual and reproductive capacity, which also conveys his sole right to dissolve the marriage tie by unilateral divorce ya. Jadi karena sekarang si suami itu bayar mahar punya apa eksklusif dominion itu istilahnya Kesya Ali ya untuk seksual reproductive capacity dari istrinya, maka sekarang dia juga yang punya hak sepihak ya, unilateral ini ya, sepihak untuk menceraikan. Begitu ya. Jadi kalau misalnya perceraian itu dirubah ya misalnya apa praktek tradisinya begitu ya dan nggak merubah juga bagian mahar ini ya nanti pemahaman-pemahaman ini jadi disconnected begitu ya karena ini kayaknya satu paket begitu ya. Kenapa akhirnya secara tradisional yang laki-laki yang boleh menceraikan, yang wanita tuh enggak. Yang talak 3 itu yang laki-laki ya, bukan yang wanita gitu ya. Sehingga dengan cara demikian ini Kesya itu menunjukkan ya logikanya pernikahan dan kaitannya dengan uang ya dalam hal ini mahar ya dan seksualitas itu seperti apa begitu ya. Nah dan Kesya Ali ini belak-belakan ya. Ini saya pengen tunjukin di bagian introduction-nya juga ya. Ada satu kutipan dari Al-Ghazali ya. Ini Bapak Ibu mungkin enggak baca ya karena enggak ditugaskan kan cuma chapter 1 ya. Tapi ini cukup interesting ya. Karena Kesya Ali itu ingin menunjukkan benturan itu ya. Bagaimana moralitas atau tradisi keagamaan di waktu yang lampau itu tiba-tiba berbenturan dengan apa kondisi sosial masyarakat modern gitu ya. Ini ya kita coba lihat sedikit ya. Al-Ghazali counsels a man who cannot afford to marry a free woman that if he feels sexual urges that he needs to satisfy, marrying another's female slave is a lesser evil than masturbation. Ya jadi Kesya Ali tuh bilang ya bahwa kalau menurut Al-Ghazali kalau seorang laki-laki aturannya kalau dia nggak bisa menikahi wanita yang free, yang bukan slave ya, terus dia ada hasrat seksual yang harus dipenuhi ya, maka ada tingkatannya ya, masturbasi itu lebih jahat untuk memuaskan apa hasrat seksual itu dibanding misalnya menikahi budak wanita milik orang yang lain. Ya, even though children born of the union will be enslaved ya. Walaupun anak yang lahir dari budak wanita itu pasti juga adalah budak ya karena itu kan budak milik orang lain, anaknya ya milik ke properti dari orang yang sama itu begitu ya. Nah, neither kedua-duanya ini ya, baik masturbasi maupun menikahi budak milik orang lain, keduanya tidak seburuk zina. Ya jadi supaya menghindari zina pilihan-pilihannya itu ya. Karena kalau zina ya artinya fornication ya. Ini harus diterjemahkan kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia langsung nangkep ya. Karena kita juga ngomongnya zina begitu ya. Nah, jadi walaupun apa menikahi
budak orang lain itu dilihat problematik ya, tapi Al-Ghazali ini di dalam analisisnya Casey Ali ya, simply berasumsi bahwa kalau laki-laki itu memenuhi hasrat seksualnya dengan budaknya sendiri itu permissible. Itu sama sekali nggak ada masalah. Begitu ada masalah sehingga dibahas oleh Al-Ghazali adalah kalau hasrat seksualnya itu dipuaskannya dengan budak milik kepunyaannya orang lain, ya. Nah, jadi intercourse with a slave who has no opportunity to grant or withhold consent, ya. Jadi ini budak nggak bisa ya mau setuju atau tidak setuju kalau disetubuhi karena dia budak, dia nggak punya hak itu. Begitu ya, kalau tuannya kasih untuk bersetubuh dengan siapa gitu, ya udah gitu ya. Di dalam masyarakat kuno seperti itu ya. Tapi di dalam penilaian Al-Ghazali ini hal itu morally lebih baik daripada masturbasi. Masturbasi dianggap secara moral lebih buruk. Begitu ya. Padahal menurut Casey Ali masturbasi ini ya tidak bisa ya memaksa, tidak perlu bahkan memaksa orang ya atau illicit sex with a willing woman begitu ya. Jadi nggak perlu ada pemaksaan wanita lain dan lain sebagainya. Tapi dengan budak itu dianggap lebih baik. Padahal budaknya sekarang jadi terpaksa ya karena kan dia nggak punya hak sebagai free woman itu gitu ya. Nah sehingga many Muslims today find it simply unintelligible that sex with a slave acquired for that purpose would be preferable to sex with a consenting partner to whom one had no legal tie. Ya jadi kalau zaman sekarang kata Casey Ali ya, eh, itu seks dengan budak yang nggak bisa menolak dan nggak punya hak kebebasan itu kok dianggap moralitasnya lebih tinggi ya dan preferable ya dibanding seks dengan wanita lain yang memang bukan istri ya, tapi dia nggak terpaksa gitu ya, nggak dipaksa, suka sama suka, kok dianggap yang slave itu morally lebih baik dan dianggap preferable ya buat konteks zaman sekarang. Nilai moralitas yang semacam itu mengganggu begitu ya, berbenturan gitu ya. Ini jadi komentarnya Casey Ali bahkan di bagian introduction-nya ini ya. Ini halaman 26 ya. Jadi masih huruf Romawi ini belum masuk chapternya udah menunjukkan benturan-benturan ini ya dengan sangat kuat ya. Sehingga ini warna seluruh bukunya dia kayak gitu nih yang chapter 1 Bapak Ibu baca. Nah, lalu di dalam hal seksual itu tadi ya dan konsep mahar ini ada bagian subchapter soal seks ini ya. Casey Ali secara belak-belakan jadi bilang hal-hal itu lagi ya bahwa mahar itu memang membayar hak untuk akses seksual. Ya, lalu ini ada catatan ini di halaman 6 ya. Ini classical text note the importance of female fulfillment. Ini dalam hal hubungan seks ya begitu ya. Ini mulai dibahas oleh Casey Ali. Kepuasan seksual wanita itu dianggap penting di dalam teks-teks klasik Islam ya. Tetapi biasanya fokusnya adalah kepada bahwa kalau wanita itu tidak dipuaskan secara seksual ya, maka akan ada chaos ya, ini fitnah istilahnya ya. Bisa terjadi secara sosial kekacauan ya, tetapi terus juga while stressing the wife's duty to remain sexually available to their husbands. Jadi wanita tugasnya adalah harus sexually available kepada suaminya dan suaminya harus memuaskan ya, memberikan kepuasan seksual karena kalau enggak nanti wanitanya mengakibatkan kekacauan sosial gitu ya. Kalau misalnya nanti terjadi perselingkuhan atau apa begitu ya, tampaknya bayangannya seperti itu. Kalau wanitanya nggak terpuaskan gitu ya. Nah ini gambaran-gambaran jadi seperti itu. Ya ini penggambarannya sendiri ya, secara dari kacamata mungkin masyarakat modern itu, terutama dari sudut pandang wanita mungkin bisa cukup mengganggu ya, karena seolah-olah ya wanita itu memang semacam wajib ya memenuhi hasrat seksual laki-laki ya dan itulah tugasnya, kewajibannya. Namun kalau ada permasalahan ya, nanti yang dilihat sebagai sumber pengacau masyarakat itu wanitanya juga. Begitu ya. Jadi
konteks bacaan-bacaan klasiknya itu menurut Casey Ali itu seperti itu. Ya. Nah, lalu Casey Ali juga membahas bagian-bagian yang cukup mendetil ya, perkara soal bagaimana mencapai orgasme ya dalam apa? Ini yang bikin Pak Michael salting nih, baca bagian-bagian ini ya, Pak Michael ya. Ini di halaman 7 ya, udah mulai ada pembahasan itu ya. Jadi di sini yang dikutip Al-Ghazali ya. Jadi ini scholars yang memang sudah juga memikirkan hal-hal ini ya di dalam tradisi sejarah Islam gitu ya. Nah, jadi Al-Ghazali itu bilang kalau suami itu sudah merangsang wanita sedemikian sehingga cukup untuk penetrasi ya, maka suami juga wajib membawa wanita mencapai orgasme, begitu ya. Eh, dan apa biasanya wanita mencapai orgasme itu ketika yang suaminya sudah mencapai desired end, begitu ya. Eh, Tetapi mutual estrangement ya ini semacam apa keterasingan satu sama lainnya bisa muncul kalau suami itu ejakulasinya terlalu dini, begitu ya. Sehingga yang diharapkan adalah bersama ya mencapai orgasme itu yang lebih menyenangkan buat si wanita ya. Sehingga ini adalah logika dari kenapa harus foreplay gitu ya dalam hubungan seksual begitu ya, sehingga menghasilkan rangsangan yang cukup tinggi dulu untuk si wanita ya. Nah, sehingga nanti klimaksnya bisa bersama ya. Lalu Al-Ghazali ini insist ya bahwa kalau wanita itu tidak terpuaskan ya, itu dapat merusak intimasi relasi itu ya. Dan suami itu diwajibkan ya, yang dituntut sebagai punya kewajiban untuk memastikan bahwa ini tidak terjadi ya. Jadi harus terpuaskan istrinya ya. The husband should not be preoccupied with his own satisfaction because the woman will often be shy. Ya jadi kalau wanita itu malu gitu ya, laki-laki jangan cuma mikirin mau enaknya sendiri ya, melainkan juga memperhatikan si wanita gitu ya. Jadi ini teks klasik dari Al-Ghazali itu eh, pembacaannya seperti itu ya oleh Casey Ali ini ya. Nah, mungkin sampai di situ dulu. Ada komentar nggak ini sebelum kita lihat lagi? Ada komentar dari Bapak Ibu? Yang ini sih Pak, apa? Yang tadi ya mengenai mahar itu bahwa itu yang dibeli adalah dalam hal relasi seksualnya itu ya. Tapi ada satu apa jurnal juga dia bahasanya lebih apa ya membuat kita tuh jadi mikirnya beda gitu, yaitu bahwa mahar itu membuat hubungan suami istri baru sah gitu, baru sah kalau mereka sah berhubungan kalau misalnya udah bayar maharnya seperti itu. Mungkin sebenarnya pengertiannya sama ya, cuma ini gitu. Apakah ada satu kondisi yang memang sebenarnya itu untuk melindungi justru gitu wanitanya gitu, sehingga baru bisa berhubungan tuh kalau udah bayar mahar gitu. Kan beda ya kalau kayak Casey Ali kan kesannya kan jadi kayaknya tuh wanita tuh cuma buat seks doang kayak gitu. Cuma kalau dalam jurnal itu dia bahasanya seperti itu. Bisa dijelasin nggak? Iya, jadi itu yang Bu Fani bilang memang apa pemahaman umum juga ya, bahkan di masyarakat seperti di Indonesia juga ya, bahwa ya berhubungan seksual itu baru legal begitu ya, kalau udah nikah ya. Jadi hubungan di luar nikah itu dianggap tidak apa secara moral itu tidak sesuai ya. Nah, lalu kapan ya pernikahan itu jadi sah termasuk di dalamnya pembayaran mahar, kan gitu ya. Secara umum memang pandangannya seperti itu.
Nah, tapi memang Keisha Ali ada ini ya, ada konteks budaya sosial dia sendiri ya di Amerika yang kalau sudah di atas umur 18 tahun, semua orang dianggap dewasa dan berhubungan seksual yang konsensual itu yang apa, bukan pemerkosaan ya, bukannya satu dipaksa oleh yang lain, itu tuh dianggapnya bukan hal yang kriminal, gitu ya, walaupun di luar pernikahan. Itu jadi pernikahan itu persoalan lain lagi, gitu ya. Yang pasti misalnya kalau di bawah umur, di bawah 18 tahun gitu ya, terus berhubungan seksual itu kriminal. Langsung ya karena, anak yang di bawah umur, dianggap belum bisa ya, punya kedewasaan yang cukup untuk bilang, "Iya saya mau," atau "Saya sebenarnya dipaksa atau diancam," gitu ya. Pokoknya kalau di bawah umur itu kriminal ya. Kasus-kasus perkosaan juga kriminal. Tapi hubungan yang suka sama suka di luar pernikahan tidak masuk area kriminal, karena dianggapnya udah dewasa kalau di atas umur 18 tahun ya. Nah, di masyarakat kita kan masih sangat konservatif ya dan juga, budaya agama itu, juga hidup di masyarakat dan terkait erat juga dengan permasalahan hukum ya. Sehingga kalau di Indonesia kan kalau mau menikah secara hukum, legal, ya nikah agama dulu juga harus dilakukan ya. Nggak bisa mau ke catatan sipil gitu aja tuh nggak bisa gitu ya, sehingga keterkaitan itu masih sangat erat ya. Kalau di Amerika ya enggak ya, kalau mau nikah cuma catatan sipil, ya udah bisa juga ya langsung dicatatkan gitu ya. Kalau mau ngundang pendeta cuman kasih khotbah singkat 15 menit ya nggak apa-apa juga gitu ya, sehingga sipil sama agama itu bisa, disconnect gitu kalau tidak, diinginkan gitu ya. Nah, sehingga Kesia Ali itu melihat ya dari, kacamata sosial budaya yang semacam itu ya, kalau masih ada praktek-praktek mahar lagi, begitu ya, sementara keagamaan itu kan bisa disconnected juga ya terhadap hukum sipil pernikahan gitu ya. Nah, itu pemaknaannya apa? Ya dan, dia itu membenturkan persoalan-persoalan dengan pembacaan-pembacaan teks-teks klasik ya, contohnya dari Al-Ghazali itu ya, menunjukkan bahwa di dalam tradisi Islam yang diyakini, itu di bawahnya mungkin ada asumsi-asumsi tertentu. Ya misalnya ya itu pertanyaannya ya, kalau dibeli, yang dibeli itu apa? Begitu ya, dan kenapa di dalam teks-teks klasik itu, seolah-olah memang hak untuk meminta misalnya hubungan seks, ya itu haknya laki-laki itu. Wanita tugasnya adalah memenuhi ya, being available ya, untuk suaminya. Gitu ya. Tentu, suaminya, dituntut ya, harus, memuaskan istrinya juga ya, sehingga kan kalau memberi nafkah memang konotasinya juga memberi kepuasan seksual ya, kalau di dalam pembicaraan di dalam tradisi Islam gitu ya. Menafkahi itu bukan cuma soal uang, iya soal uang, tapi nafkah batin itu termasuk include juga hubungan seksual dan seterusnya gitu ya. Nah tapi kok kata Kesya Ali, kok kayaknya haknya sepihak ya. Hak menceraikan itu laki-laki juga, ya. Lalu hak, seksual juga kayaknya akses ke seksual itu terbukanya lebih lebar untuk laki-laki. Ya bahkan kalau dibaca teks-teks klasik juga semacam itu, gitu ya. Dan Dan apakah juga enggak ini juga ya Pak, dan sebenarnya wanita juga enggak gitu-gitu banget juga sih. Kesannya kan, apa sih pemuasannya kayak gimana sih? Sebagai wanita, saya pikir sih ya biasa-biasa aja juga, walaupun mungkin ada juga ya wanita yang ini ya, tapi nggak semua kayak gitu sih saya pikir ya, nggak berlebihan gitu. nah ini menarik nih komentarnya Bu Fani, maksudnya Bu Fani tuh bilang kayaknya wanita nggak seheboh itu ingin seks seperti penggambarannya ini ya, yang pembacaan teks-teks klasik itu ya. Karena menurut Casey Ali kan penggambarannya adalah wanita nih kalau nggak terpuaskan secara seksual dan dalam hal ini misalnya mencapai orgasme atau apa yang dibahas detil itu ya, itu nanti mengakibatkan kekacauan di masyarakat gitu ya. Kayaknya nggak gitu-gitu amat deh ya gitu ya. Wanita itu mungkin sebenarnya yang mengacau di masyarakat laki-laki kali ya pada prakteknya gitu ya. Jadi ini komentarnya menarik nih. Eee eee, iya jadi bisa aja ya ada dugaan-dugaan ya, jangan-jangan ini bukan Casey Ali sih ya, tapi kalau bacanya begitu ya bahwa ini kok kayaknya berlebihan ya, jangan-jangan ini juga semacam masyarakat, eee,
lebih nyaman gitu kalau menimpakan kesalahannya kepada yang wanita. Ya daripada misalnya kepada laki-laki, karena secara hierarkikal memang yang laki-laki kan lebih tinggi dianggapnya dari yang wanita ya. Jadi kalau yang bersalah ya wanita duluan gitu yang dianggap bersalah ya. Nah, makanya kadang-kadang Bible scholars ya kalau baca Alkitab terus lihat bagian apa 1 Timotius 2 itu yang Paulus itu bilang karena yang eh, tertipu duluan itu Hawa bukan Adam gitu ya. Kadang-kadang mempertanyakan juga apa motifnya itu nggak sama juga ya masyarakat patriarki itu lebih nyaman kalau oh ini yang bersalah wanita gitu bukan yang laki-laki gitu ya sehingga kisahnya dimaknainya jadi seperti itu begitu ya. Kan padahal bisa juga ya dimaknainya misalnya adalah dan ini ada juga scholars Islam yang baca kejadian itu pemaknanya adalah gini, yang nerima perintah kan laki-laki si Adam. Ya berarti Adam tuh nggak ngomong bener perintahnya kepada Hawa gitu ya. Dia yang ngajarin secara benar kan tugas dia harusnya. Yang supaya benar praktekin perintahnya. Ya berarti salah laki-laki dong. Bukan salah Hawa gitu ya. Nah tapi masalahnya kan di ayat itu yang 1 Timotius itu bunyinya seperti itu ya. Lantas kita gimana memaknainya gitu ya. Itu jadi arena tafsir juga yang bisa nggak mudah juga gitu. Ya. Ya, thank you Bu Fani komentar-komentarnya. Eh, dari teman-teman yang lain ada komentar, ada pertanyaan, silakan. Kalau belum ada kita lanjut lihat lagi dikit ya. Eh, Nah, jadi menurut Casey Ali ya, jadi karena pemahamannya seperti itu ya, dan ini juga Casey Ali karena ngajar di Boston University ya, aware juga terhadap pemahaman-pemahaman tradisi Kristiani ya, terutama mungkin ini yang jadi juga relevan pikiran gereja Katolik ya. Karena di sini Casey Ali itu bilang ya, jadi sex for non-procreative purposes was clearly permissible. Ya jadi karena pembahasan itu tadi misalnya mencapai apa orgasme itu jadi penting begitu ya. Maka misalnya seperti apa eh, coitus interruptus itu bisa menghasilkan misalnya apa sulit untuk orgasme gitu ya, tapi itu method of birth control gitu ya, itu jadi dianggap merugikan ya, drawbacks begitu ya, metode-metode semacam itu ya, karena apa coitus interruptus may diminish pleasure dari si wanita ya, bisa mengurangi kenikmatan seksualnya yang wanita gitu ya, sehingga kata Casey Ali, sex for non procreative purposes dibolehkan. Ya, di dalam tradisi gereja Katolik ada pikiran bahwa tujuan seks ya, purpose-nya adalah untuk prokreasi. Ya makanya secara historical ya gereja Katolik menolak ya apa kontrasepsi begitu ya. Ya walaupun secara praktek seberapa banyak yang konsekuen melaksanakan itu ya juga di kalangan gereja Katolik ya umatnya itu bisa diperdebatkan dan dipertanyakan begitu ya, tapi secara klasik tradisinya punya sejarah yang seperti itu gitu ya. Nah, di pandangan Islam menurut Casey Ali itu diperbolehkan ya, sehingga otoritas Muslim begitu ya biasanya menerima ya apa metode-metode kontrasepsi dan apa juga membuat jadi clear bahwa sexual pleasure itu adalah sesuatu hal yang bisa dikejar ya, yang worthwhile, eee, walaupun misalnya tidak bisa terjadi kehamilan. Jadi purpose-nya itu bukannya prokreasi saja ya, seks itu menghasilkan kenikmatan itu nggak apa-apa ya, dan itu hal yang baik, begitu ya. Nah, komentar tambahan ya terhadap bagian dari Al-Ghazali itu ya. Nah, tapi ini kritiknya nih muncul di bagian-bagian ini ya. Jadi di dalam persoalan hubungan seksual ya, maka yang ditekankan itu tadi ya, bahwa kewajiban wanita itu yang menjadi fokus ya, bahwa mereka harus sexually available ya kepada suaminya, dibanding sebaliknya ya. Kalau
sebaliknya tuntutannya paling tidak dari Al-Ghazali si laki-laki harus memuaskan yang wanita. Tapi kalau yang laki-laki minta seks, yang wanita harus selalu available. Begitu ya. Jadi ini posturnya paling tidak menurut gambaran Kesia Ali ini udah nggak berimbang. Begitu ya, ada bias ini ya kata yang dia pakai ya. This bias in the sources emerges even in contemporary discussions that attempt to discuss male and female sexual rights in parallel. Ya, jadi bahkan di dalam diskusi-diskusi kontemporer ya bias semacam ini masih muncul ya, highlighting the immensity of the task for those who would redefine sex within marriage as a fully mutual endeavor. Jadi kalau kita benar-benar mau secara mutual ya, laki wanita sederajat ya, wanita boleh minta seks juga kalau diinginkan gitu ya, bukan cuman laki-laki begitu ya. Dan ini semacam kenikmatan bersama begitu ya, bukan yang harus aktif laki-laki saja. Maka ini masih sulit ya, karena posturnya memang gak seimbang ya, dari pembacaan-pembacaan teks klasik juga seperti itu. Ya. Nah, lalu ini catatan tambahan lagi ya di halaman 12 ya. Ini di dalam tulisan-tulisan ini ya ahli hukum Islam ya, bahwa marital rape itu adalah oksimoron. Begitu ya. Jadi nggak ada itu istilah perkosaan dalam pernikahan. Ya karena idenya kalau suami minta seks ya wanita harus mau gitu ya. Jadi nggak ada itu definisi perkosaan lagi kalau udah menikah ya. Nah sehingga yang ada adalah kalau perkosaan nggak bayar mahar ya dan belum legal menikah ya. Nah itu perkosaan, tapi di dalam pernikahan itu nggak ada perkosaan ya. Nah sehingga waktu ada diskusi debat soal hukum perkosaan yang bisa terjadi dalam pernikahan itu jadi sulit juga ya. Bapak Ibu ingat ada kasus itu undang-undang ya soal perkosaan itu ya. Apakah berlaku juga di dalam pernikahan atau tidak? Nah ini ada jejak kesulitannya juga. Karena posturnya ini udah nggak berimbang ya, bahkan di dalam teks early jurist ini dia anggap nggak ada itu istilah perkosaan dalam pernikahan begitu ya. Nah sehingga hal-hal itu eee, ya mendorong kita untuk berpikir lagi ya, bagaimana menerapkan nilai-nilai itu di dalam zaman modern ini ya. Itu yang diketengahkan Kesia Ali di chapter ini ya. Lalu di bagian intermarriage ini juga ada ya kompleksitas persoalan ya. Yang dibahas di sini adalah kenapa kalau kawin campur ya di luar agama yang lain, kalau laki-laki itu boleh dan kalau wanita Islam menikah dengan laki-laki non Muslim itu jadi cenderung nggak boleh, gitu ya. Dan Kesia Ali itu menunjukkan ya bahwa hal-hal semacam itu kembali memberikan jejak ya bahwa posturnya itu nggak imbang di dalam pernikahan ya. Penilaian derajat kepada laki-laki dan wanita itu berbeda. Karena dianggap laki-laki itu lebih dominan ya di dalam pernikahan, maka kalau laki-laki nikah sama wanita yang non muslim itu nggak apa-apa, karena nanti wanitanya harus ikut suaminya, begitu ya. Karena yang lebih dominan suami. Sehingga kalau wanita yang nikah kawin campur itu nggak boleh. Ya karena nanti akan didominasi oleh laki-lakinya yang non Islam itu ya. Dan ini menurut Kesia Ali menunjukkan memang posturnya dalam pernikahan itu antara laki-laki sama wanita udah nggak imbang gitu ya. Jadi gimana gitu ya. Itu mungkin chapter dari Kesia Ali itu ya. Ya mungkin sih buat teman-teman muslim yang tradisional juga bisa cukup shocking ya untuk kalau dibaca ya begitu ya. Ya silakan Bapak Ibu kalau ada komentar sebelum kita coba lanjut ke sedikit bagian Nina Nurmila ya chapternya. Ada komentar ya? Jadi si Kesia Ali ini tuh lagi memperjuangkan feminis ya melalui tulisan ini gitu. Cuman approach-nya tuh melalui sexual relationship gitu ya. Interesting sih saya rasanya ya mengambil approach seperti itu gitu. Bukunya kan kompleks ya, dan saya nggak menugaskan Bapak Ibu baca seluruh chapternya ya, tapi saya pilih yang dibaca langsung shocking ya chapter 1 gitu ya. Tapi Bapak Ibu kalau mau baca terus ya bagaimana ininya ya, itu
tetap chapter-chapter berikutnya itu juga complicated ya dan interesting gitu ya. Jadi silakan aja ya, tapi itu secicip lah gayanya Kesha Ali ya. Dan Pak Michael tuh benar ya bahwa terasa kok kalau baca dia feminis ya. Tapi feminis itu datang dengan banyak flavor ya. Di dalam diskusi semalam misalnya dengan beberapa dosen STT itu Pak Emil Salim bilang, even kalau kita mau bilang ya, Ibu kita Kartini juga feminis begitu ya. Jadi jangan cepet-cepet juga tolak ya postmodernisme, feminisme apa begitu ya. Kita lihat dulu yang mana dan gimana cara feminismenya gitu ya. Nah, jadi banyak cara melakukan feminisme. Nah, kalau kita nanti diskusikan chapter dari Prof. Nina Nurmila, itu juga cara dia variatif ya dan imajinatif begitu ya. Keisha Ali ini memang menunjukkan juga influence dari culture-nya dia ya dan society dia di Amerika bagaimana jadinya approach-nya melakukan move yang feminis itu gitu. Nanti terasa berbeda kali sama Prof. Nina Nurmila ya karena ini dari Indonesia nih. Tapi feminis juga. Ada komentar pertanyaan lain? Paling yang saya nanya di texting sih Pak. Jadi ini tuh apakah Quran mengatur sampai sedetail itu atau ini tuh sebuah penafsiran yang dari sejarah lah gitu. Iya, saya rasa ya sebagai kalau umat Islam tradisional ya akan bangga ya bahwa aturan-aturan agama itu memberikan guidance ya tuntunan sampai hal-hal yang detail di dalam kehidupan. Begitu ya, karena dengan demikian nanti orang bisa ikut ya di dalam penghayatan keagamaan itu dengan jelas begitu ya. Nah, saya rasa mood yang semacam itu ya kalau Bapak Ibu baca PL ya Perjanjian Lama ya dan ngomong sama komunitas Yahudi ya, itu punya perasaannya mirip ya bahwa oh agama kita itu lengkap begitu ya karena mengatur detil-detil sampai kehidupan yang sesungguhnya begitu ya. Kalau kita mau pakai istilah yang lain mungkin di dalam tradisi kekristenan embodied gitu ya. Ini bukan ngomong doktrin di awan-awan ini. Ya ini ngomong soal kehidupan yang kita jalani sehari-hari begitu ya. Dan misalnya kalau Bapak Ibu lihat tradisi Farisi itu ya, kalau kita nggak langsung punya image yang terlampau negatif karena sangat polemik ya kadang-kadang di Injil nuansanya ya di Matius langsung dibilang hai Farisi kamu ular bludak gitu ya. Jadi kita tuh langsung dari kecil tahunya Farisi itu ular bludak gitu ya. Nggak bisa lihat sisi positifnya lagi dari gerakan mereka gitu ya. Nah itu sebenarnya mereka juga seperti itu ya. Mau mendaratkan ya semacam ajaran-ajaran agama itu ke dalam keseharian. Ya, jadi ajaran-ajaran agama itu bukan hal yang kita hidupi di dalam menara gading di tempel, di bait Allah ya, tetapi di dalam keseharian kita ya, marketplace ya, kita menghidupi, menghayati keagamaan itu ya. Sehingga mereka ada aturan-aturan bagaimana cara hidup, bagaimana hari Sabat begitu ya, bagaimana melakukan korban begitu ya. Nah, kalau orang Kristen ya, tendensinya ya adalah kalau aturan-aturan sedikit ada aturan maka itu legalistik begitu ya. Jangan kamu jadi ritualistik, yang penting hatinya aja gitu ya. Nah itu tentu ada keuntungannya ya, ada kekuatannya karena memang benar ya ada bahaya jadi legalistik begitu ya. Nanti kita tuh melakukan aturan demi aturan itu ya. Jadi kehilangan the soul of the rituals begitu ya. Yang tersisa kulit ritualnya aja. The soul-nya tuh hilang begitu ya. Nah, tetapi kalau yang yang ada di dalam hati itu ternyata tidak muncul jadi praktek kehidupan, berarti kita ada masalah juga gitu ya. Karena kan mungkin Bapak Ibu udah berkali-kali juga ya dengar Pak Yakub Susabda itu bilang, ini pergumulan saya udah puluhan tahun ya. Kalau baca Alkitab dibilangnya adalah kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mana buktinya? Nggak ada. Gitu ya. Sehingga itulah yang menghasilkan pergumulan dan pemikiran ya. Jadi apa yang salah gitu ya.
Dan, di kitab Yakobus kan juga ada ya ayat-ayat yang sangat keras ya, yang mengkritisi itu ya, iman yang tanpa perbuatan ya adalah mati, begitu ya. Karena buat apa kamu bilang kamu takut Tuhan ya, setan juga takut sama Tuhan begitu ya, apa bedanya begitu ya. Nah jadi, memang ada ketegangan itu ya, dan kalau dari sisi orang tradisional Islam mereka akan, bangga ya, karena memang, Islam memberikan tuntunan yang lengkap untuk kehidupan, gitu. Tapi kalau itu apa aturan jadi pakem gitu malah jadi mengerikan sih. Apa yang dibaca kesannya positif itu kalau apa dalam prakteknya itu plek-plek dilakukan begitu tuh ngeri sih ya khususnya pada pihak yang apa yang tertindas ya. Karena secara umum aja wanita itu kan ya memang biologisnya kan beda gitu. Misalnya kayak dia dalam hubungan seksual memang dia harus bertahap gitu untuk mencapai itu saya setuju. Kalau misalnya laki-laki atau suaminya itu menolong dia gitu untuk bisa mencapai itu kan baik. Tapi kalau apa ya kalau sampai akhirnya apa dia harus siap sedia gitu dan apa bahkan ketika mungkin dia capek kalau pengamatan saya sih wanita itu sebenarnya lebih ini ya dalam seksual itu lebih apa sih lebih nggak menuntut sih sebenarnya apalagi kalau banyak yang dikerjain atau pengennya ya udah istirahat aja gitu tapi itu juga bisa jadi bahaya kan karena berarti kan enggak apa sih kita jadi mengabaikan gitu kewajiban kita sebenarnya gitu. Jadi ada kayak tarik menarik gitu sebenarnya. Dan kalau di kekristenan itu kan kita kalau dasarnya itu kasih, ya kadang-kadang apa ya kadang-kadang kita sebagai istri itu akhirnya apa dalam kondisi tertentu kita berusaha menundukkan diri ya kita melayani suami tanda kutip tapi juga ada waktunya ketika suami itu walaupun apa secara biologisnya dia memang kebutuhannya seperti itu, tapi melihat istrinya misalnya capek atau apa, ya akhirnya dia karena kasih itu dia bisa mengendalikan diri gitu, menahan atau menunda gitu, walaupun itu pasti berat gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang perlu ada ya. Kalau misalnya seperti itu dan apalagi apa itu tidak diperhitungkan sebagai pemerkosaan atau apa itu tuh apa tuh berat banget gitu kalau buat wanitanya ya. Iya, tampaknya sih budaya modern sudah lebih, mutual ya, sudah lebih apa, sederajat ya antara laki-laki sama wanita, sehingga memang kalau kita lihat pembacaannya Kesya Ali langsung berbenturan ya dengan, "Kok begini?" Gitu ya. Bahkan kalau kita ingat kan di chapter-nya Abdullah Said, waktu dia bahas soal, wanita ya di tafsir An-Nisa itu, dia lihat tafsir-tafsir klasik itu bahkan ada yang bilang, bahkan di atas unta pun yang wanita kalau laki-lakinya minta seks harus siap begitu ya. Itu wah kalau buat apa, budaya modern itu, terasa gimana gitu ya. Nah, jadi, memang tantangannya ya adalah menghadirkan tafsir itu ya, yang, bisa cocok ya dengan situasi dan kondisi kontemporer ya. Dan itu juga memang yang akhirnya dilakukan ya oleh Muslim scholars ya, termasuk ya Kesya Ali dan Nina Nurmila sih, ya. Nah yang menarik adalah buat Bapak Ibu ya, selain ini persiapan juga nanti buat kalau menikah dan sebagainya gitu ya, punya sensitivitas itu ya, buat, teman-teman yang belum menikah, tetapi juga bagaimana menghadirkan semacam kerangka teologisnya, ya. Kenapa, relasi yang lebih muncul itu jadi make sense, begitu ya. Karena kalau kita, apa, argue untuk kehidupan yang memang berakar ke dalam kitab suci begitu ya, maka mungkin penghayatannya nanti bisa lebih mendalam ya. Dibanding, kalau, oh kita kok terganggu ya sama tradisi klasik, tapi kita juga nggak punya jawabannya ya. Sebenarnya kitab suci itu memberikan kita tuh bayangan seperti apa sih di kehidupan yang real gitu ya. Nah itu tugas teologinya tuh yang, jadi PR buat kita sama-sama ya sebenarnya. Nah ini coba kita lihat Ibu Nina Nurmila ya sedikit, eee, bagaimana cara dia ya melakukan, eee
kritik feminismenya dia ya. Jadi yang pertama ya, yang dia lakukan ya adalah memisahkan antara yang mana yang tafsir ya, dan mana yang syariah, begitu ya. Yang dia hadapi ya, Prof. Nina Nurmila ini, dia melihat fenomena kalau ada usaha untuk tidak melegalkan poligami begitu ya, maka selalu ada tendensi yang melihat bahwa oh itu usaha yang menentang Islam gitu ya dan menentang syariah begitu ya. Sehingga salah satu move yang awal di dalam chapter ini yang dia lakukan adalah berusaha memilah ya, membedakan. Loh yang kamu lihat syariah itu sebenarnya itu tafsir. Gitu ya, kita harus lebih lebih tajam melihat begitu ya, yang mana yang syariah, yang mana yang tafsir. Begitu ya. Jadi di bagian-bagian ini ya, eee, ini misalnya suara-suara yang biasanya muncul ya bahwa poligami adalah sunnah Rasul ya, poligami adalah bagian dari syariah begitu ya. Poligami itu lebih baik daripada zina ya, dan poligami adalah solusi untuk prostitusi begitu ya. Ini suara-suara yang muncul yang pro poligami. Biasanya ya dicatat oleh Prof. Nina Nurmila di sini ya. Nah, in this book katanya ya, I emphasize the difference between Quran and its interpretation because some Muslims, including my research participants, tend to equate human interpretation with the Quran itself. Ya, jadi, nah Qurannya sendiri di preserve ya sebagai satu kebenaran yang turun dari kekekalan begitu ya. Tapi tafsirnya hati-hati gitu ya, yang berusaha dilakukan Nina Nurmila itu begitu. Ya, jadi Qur'annya itu memang divine dan immutable, tapi tafsir enggak. Ya, dan di mana kita pilah begitu. Nah, lalu jadi apa yang dimaksud dengan syariah begitu ya. Nah, jadi ini ada berbagai istilah yang dilontarkan di sini ada syariah dan menurut Nina Nurmila ya syariah sering dimengerti secara sempit sebagai fikih. Nah, fikih itu adalah Islamic jurisprudence. Ya, jadi hukum Islam. Ya, jadi kalau udah hukum Islam itu udah terkodifikasi itu menjadi aturan-aturan ya. Kalau kalau di dalam tradisi kekristenan kita bayanginnya hukum Taurat kali ya. Nah itu fikih. Tapi syariah itu menurut eee, Nina Nurmila adalah semacam nilai-nilai Islami begitu ya. Jadi ada path, ada way, ada values begitu ya. Yang bukan cuma di dalam sense fikih ya, bukan cuma di dalam sense hukum Tauratnya begitu ya. Jadi ini dia ngutip ya dari scholars yang lain, Syariah thus comprises in its scope not only law but also theology and moral teaching ya. Jadi syariah itu digambarkan oleh Nina Nurmila itu lebih luas ya, bukan cuman hukumnya, bagaimana berperilaku ya, tapi juga teologi dan moral teaching-nya ya. Dan dengan bekal itu ya, nanti bisa jadi ada ruang gerak ya. Oh ini tafsir mana nih? Karena tafsir bisa fleksibel ya, bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan kontemporer dan jangan samakan syariah langsung sebagai fikih ya, bahwa hukum Taurat itu udah nggak boleh bergerak lagi karena ini kekekalan dan divine begitu ya, itu tuh tafsir gitu. Ya, jadi ruang geraknya di-create-nya dari situ. Ya. Nah, ya ini ada perbandingan sedikit ya dengan scholars Islam. Ini Abdullahi An-Naim ini juga cukup terkenal ya ngajarnya di Emory University ya. Nah, eh, jadi di dalam bagian ini ya, ini Nina Nurmila berseberangan pandangan dengan Abdullahi An-Naim. Ya, jadi Abdullahi An-Naim sebenarnya progresif juga ya, tapi caranya adalah berusaha mendekonstruksi syariah, begitu ya kata Nina Nurmila ya. Eee, Sedangkan kalau Nina Nurmila itu inginnya ya, jadi dia I tend to disagree with his equating syariah with fikih ya. Jadi menurut Nina Nurmila, Abdullahi An-Naim ini terlalu dekat ya, merekatkan syariah dengan hukum, dengan fikih, begitu ya.
Sehingga kalau misalnya Abdullahi An-Naim ini ingin mendekonstruksi karena merekatnya terlalu dekat, yang didekonstruksi itu seluruh syariah, begitu ya. Dan itu jadi bisa sulit diterima kalangan yang tradisional. Ya, Nina Nurmila itu lebih soft ya, lebih lebih hati-hati begitu ya. Memperhatikan juga ya aspirasi-aspirasi yang lebih tradisional ya, sehingga dia berusaha mengukuhkan syariah itu nggak apa-apa ya, tapi syariah itu bukan fikih begitu saja ya. Jangan terlalu direkat jadi satu ya. Fikih itu banyak tafsirnya. Ya, tafsir and fikih works and other human written books that vary can be rewritten over time. Gitu ya. Itu argumen besarnya Nina Nurmila ini di awal begitu ya. Nah, jadi dengan bekal itu ya, dia sehingga menggambarkan proyek feminismenya ya agak berbeda dari Abdullahi An-Naim. Dia tidak ingin mendekonstruksi syariah begitu saja, walaupun dia bilang ya saya setujulah ya dengan bahwa kita harus berpikir ulang. Ya, tapi yang kita dekonstruksi itu bukan syariah ya, melainkan tafsir yang kita pikir ulang ya. Istihad dengan kata lain ya. Tetapi kan juga ada paham yang bilang pintu istihad udah tertutup ya, karena kan kita sudah ya punya kristalisasi kodifikasi fikihnya itu ya, udah selesai begitu. Nah, Nina Nurmila ingin membuka pintu itu lagi. Ya, tetapi membuka pintu itu bukan berarti harus meruntuhkan syariah, begitu kurang lebih ini argumennya Nina Nurmila ya. Nah, segitu dulu ya. Dia ada beberapa approach lagi yang saya ingin tunjukkan ya, tapi Bapak Ibu ada komentar nggak? Bagaimana approach-nya Casey Ali dibandingkan Nina Nurmila misalnya? Kalau Bapak Ibu misalnya mau melakukan move yang semacam itu dalam interpretasi Alkitab Kristen gitu ya, prefer cara yang mana? Silakan komentar apa aja, nggak mesti benar salah ya. Nah, ini tugas yang basic ya di dalam teologi sebenarnya. Kalau Bapak Ibu melihat sesuatu di masyarakat itu something wrong gitu ya, dan berusaha mengkritisi sebenarnya ya, lalu berusaha menghadirkan juga landasan visi teologisnya ya untuk kritik itu ya, itu approach-nya mesti gimana gitu ya. Ini ada berbagai contoh ya, Bapak Ibu di dalam minggu-minggu terakhir ini udah lihat ya contoh-contoh dari Cak Nur, dari Gus Dur. Ini kebetulan 2 tokoh feminis ya, karena kadang-kadang feminis itu menantang arus yang terlalu keras gitu ya. Jadi kalau lihat gaya mereka berenang ya, oh itu luar biasa skillful kadang-kadang gitu ya. Nah, tapi ini ada perbandingan-perbandingan, terus menurut Bapak Ibu yang oke atau enggak oke itu yang mana? Seperti apa? Silakan. Karena jangan-jangan di waktu yang tidak terlalu jauh nanti Bapak Ibu menghadapi tugas yang sama ya. Harus menghadirkan respons ya terhadap problem masyarakat kekinian secara teologis gitu misalnya. Atau keuntungan kelemahannya. Misalnya approach-nya Casey Ali dibanding Nina Nurmila atau sebaliknya. Silakan kalau ada. Kalau yang saya lihat sih ya, biasa tuh strateginya itu ngambil dari ini ya. Jadi misalkan kita melihat fenomena sosial, kemudian kita lihat nilai esensinya apa, kemudian kita lihat teks Alkitab, nilai esensinya apa, terus kayak langsung dikomunikasikan, langsung diperbincangkan gitu. Nah, meskipun ya saya melihat sih kalau metode ini tuh akhirnya kan bungkus kekasannya itu jadi irrelevan gitu. Yang penting kita udah menemukan esensinya adalah topik ini dan topik ini dibahas begini gitu. Jadi mainannya tuh di tataran konsep begitu. Dan ini jadi menggugurkan ke konteks-konteks yang lebih real gitu sih. Tapi ya dengan cara ini biasanya tuh akhirnya kita bisa membuat teks yang kuno itu jadi relevan gitu untuk diperbincangkan. Jadi kita lihat mana konteks, mana
lebih mirip kayak ini ya, Aminah Wadud sepertinya. Dia melihat kalau teks itu punya konteks dan kita harus kupas. Jadi intinya tuh yang di mana gitu. Nah, ini yang dibawa ke situasi kontemporer. Saya rasa di kekristenan ada juga pendekatan-pendekatan kayak gitu ya. Ya, jadi Nina Nurmila memang merefer juga ada bagian referensinya dia dari Aminah Wadud ya. Dia merefer juga ke Fazlur Rahman ya. Dan juga ke tulisannya Abdullah Said yang Bapak Ibu baca ya, bahwa ada yang lebih literalis, ada yang semi, terus ada yang kontekstual begitu ya. Nah yang tekstualis itu yang lebih cenderung lebih cenderung nilai-nilai lama yang dipertahankan begitu ya. Lalu kalau yang semi tekstualis itu tuh yang menurut Nina Nurmila menghasilkan dukungan juga yang cukup kuat kepada yang poligami, yang pro poligami. Itu ya yang ada di tengah itu dan itu cukup besar ya yang tidak mau pintu untuk poligami itu ditutup sama sekali karena dianggap nanti melawan Islam. Begitu ya. Sehingga yang kontekstualis itu kelompok kecil aja berusaha selalu ya melakukan rereading begitu ya. Tapi masih belum berhasil ya di dalam pandangannya Nina Nurmila itu seperti itu. Nah, dibanding Kesha Ali ya, sebenarnya Nina Nurmila itu lebih kalau terlihat dari approach-nya lebih punya apresiasi terhadap nilai-nilai tradisional ya. Kalau Kesha Ali karena muncul dari budaya yang di Amerika ya itu lebih ini ya, movement-nya itu lebih mendobrak ya. Ini kita benturin aja ya, terus coba kita lihat ya seberapa tidak masuk akalnya gitu ya nilai-nilai lama itu ya, sehingga kita terpaksa berpikir lagi gitu ya. Nah, tapi gaya itu bisa juga produktif ya karena kadang-kadang orang itu udah jadi kaku ya dan jadi nggak bisa bergerak lagi. Kadang lewat benturan yang shocking itu ya, jadi terpaksa berpikirnya tuh di situ ya karena terdobrak ya. Nah, tapi abis didobrak gitu ya, itu puing-puingnya kadang-kadang ya harus disusun ulang gitu ya, harus diberikan visi. Ya ini kalau memang nggak cocok ya, tapi visinya kita harus ngarah kemana itu harus ada yang memberikan juga gitu ya. Nah orang-orang kayak Nina Nurmila itu berusaha ya menunjukkan lagi ya. Tapi karena Nina Nurmila lebih lebih well trained ya di dalam hal handling teks ya, karena latihan dia kan seperti itu. Ya jadi di dalam tafsir ya dia juga lebih leluasa gitu ya. Kalau Kesha Ali mungkin memang bukan ahli Quran ya, tapi dia lebih lihat kondisi-kondisi sosial itu seperti apa ya. Nah mari coba kita lihat, kita benturkan gitu ya. Dua-duanya memberikan kontribusi ya, tapi gaya tafsir mana yang cocok buat Bapak Ibu, berarti banyak pilihan-pilihan ya. Dan kalau Bapak Ibu bisa nyanyi lagu yang stylenya banyak gitu ya, ya jangan-jangan bisa lebih diterima juga ya karena di kalangan tertentu style itu masuk, di kalangan yang lain mereka prefer style yang lain ya. Terus kalau Bapak Ibu bisa nyanyi klasik, bisa nyanyi jazz, bisa nyanyi seriosa juga gitu ya. Nanti audiensnya mungkin lebih luas ya dibanding kalau gayanya cuman satu arah aja ya terus setiap kali tubruk gitu ya. Eh, Pasti ada efeknya, pasti ada kontribusinya ya, tapi menurut saya di konteks Indonesia Prof Nina Nurmila itu lebih powerful. Ya, karena dia mengapresiasi juga ya nilai-nilai tradisional itu dan menghadirkan visi yang baru itu dengan cukup lembut ya. Walaupun terlihat juga kadang-kadang dia frustrasi sih. Ya waktu menceritakan perlawanan terhadap berusaha merubah undang-undang pernikahan dan lain sebagainya itu sulitnya minta ampun begitu ya. Pak, saya nanya pertanyaan yang sangat basic, boleh nggak Pak? Boleh Pak, selalu boleh. Jadi kalau kayak Prof. Nina Nurmila itu diresponi sama kayak NU sama Muhammadiyah gimana ya Pak ya? Ya, nah ini menarik ya karena Nina Nurmila sendiri kasih komentar-komentar di chapter yang Bapak Ibu baca itu terhadap Muhammadiyah misalnya. Ya bahwa dia misalnya mengomentari ya Muhammadiyah itu ikut tradisi reformis Muhammad Abduh di Mesir. Begitu ya dan Abduh itu modernis, sebenarnya feminis juga.
menurut Nina Nurmila ya, Muhammad Abduh itu, dan Muhammadiyah itu mengambil sebagian besar gayanya Muhammad Abduh, tapi bagian feminismenya enggak. Gitu kata Nina Nurmila gitu ya. Jadi coba aja cari bagian itu ya di chapternya ya. Terhadap NU sih nggak ada komentar yang terlampau kritis ya. Jadi tampaknya Nina Nurmila itu diterima cukup baik ya di kalangan NU. Itu memperlihatkan juga ya bahwa mungkin penilaian Abdullah Said dan Greg Barton ya dan juga Robert Pringle itu waktu membandingkan NU dan Muhammadiyah ya bahwa NU itu dianggap lebih terbuka ya, lebih progresif, lebih berani di dalam tafsir dan istihad dibanding Muhammadiyah. Karena NU itu juga lebih skillful gitu ya, karena lahir dari tradisi pesantren, bahasa-bahasa Arab yang asli mereka biasanya diperlengkapi begitu ya. Itu penilaian-penilaiannya scholars-scholars itu ya. Tampaknya Nina Nurmila moodnya mirip ya, kalau kita baca. Tapi jadi dari pihak Muhammadiyah sama NU sendiri sebenarnya sampai sejauh mana? Maksudnya menerimakah pandangan nih Prof. Nina Nurmila atau baru sampai titik di mana mereka siap untuk berdialog bersama atau seperti apa Pak ya? Iya, di kalangan NU kan ada kelompok ini ya, scholars wanita yang memang cukup ini ya, cukup aktif ya. Eh, saya rasa sih akan sangat simpati ya terhadap pikiran-pikiran Prof. Nina Nurmila ya. Eh, dan kan kalau di NU kita baca di Robert Pringle itu mau mengajar Quran, mengajar agama kan juga nggak apa-apa wanita itu. Ya, cuman memang masalah jadi imam itu masalah yang jadi kontroversi ya. Imam buat sholat Jumat begitu ya. Tapi kalau mengajar Quran, mengajar agama nggak apa-apa. Jadi tampaknya sih cukup diterima ya. Makanya Indonesia itu sebenarnya di dalam pemikiran-pemikiran seperti ini ya, yang neomodernis dan sangat maju itu di dalam komunitas Islam itu dilihat secara internasional ya, luar biasa maju Indonesia itu. Ya. Sip, sip. Thank you Pak. Iya. Eh, Coba kita lihat lagi ya gaya Nina Nurmila yang lain ya. Taktiknya dia itu sebenarnya sangat rich ya. Sangat kaya gitu ya cara dia ya. Nah ini ya ini ada komentar soal Muhammad Abduh ini ya. Oh, ini komentar soal Muhammadiyah itu ya. It is surprising to me that even though Muhammadiyah, one of the biggest Muslim organization in Indonesia, was founded based on Abduh's reformism, most of Muhammadiyah's followers do not adopt Abduh's standing on polygamy. Ya, jadi Abduh itu menolak poligami, Muhammadiyah itu mewarisi tradisi Muhammad Abduh, tapi posisinya terhadap poligami enggak. Gitu. Jadi ini komentar cukup kritis nih dari Nina Nurmila terhadap Muhammadiyah. Gitu. Ya. Nah, ini ada komentar soal kontekstualis juga ya. Saya ingin nunjukin soal socio-historical ya. Sebentar. Ini ada kutipan Aminah Wadud juga ya. Jadi buat Bapak Ibu yang interested karena udah baca Aminah Wadud bisa lihat juga ya bagaimana Nina Nurmila meng-approach Aminah Wadud ya. Saya ingin tunjukin ini ya bagian history ya. Nah, ini ya. Jadi historical approach itu ya cukup ini juga. Cukup produktif juga ya. Sebagai tools yang bisa dipakai ya oleh teolog ya. Misalnya bagian ini ya, Nina Nurmila itu menyingkapkan ya bahwa secara sejarah pandangan-pandangan yang pro poligami itu mendapatkan angin dukungan karena punya nuansa juga karena sebagai perlawanan terhadap Belanda. Ya jadi Belanda di dalam sejarahnya itu ingin merubah soal undang-undang aturan pernikahan begitu ya dan mau memban poligami. Ya sehingga ini dianggap melukai perasaan orang Indonesia yang mayoritas Islam karena ini mau mencampur urusan yang lebih intim ya dan terkait dengan keagamaan gitu ya. Mau dihapus poligaminya sehingga ada sentimen itu ya anti asing itu dan anti penjajahan itu yang muncul dan melingkupi
gerakan yang pro terhadap poligami, begitu ya. Nah ini the opposition of Muslim political leaders to the abolition of polygamy seem to be caused by fear of secularism, which some equated with westernization or Christianization. Ya jadi kesannya adalah kalau mau menghapus poligami nanti terkait budaya barat itu yang sebenarnya udah menekan kita sejak penjajahan kolonial gitu ya. Jadi terkait dengan westernization, terkait dengan Christianization ya dan secularism begitu ya. Nah, yang diharapkan oleh Prof. Nina Nurmila ini adalah kalau membongkar ini ya, sebenarnya akar sejarahnya kenapa sih kita punya perasaan nggak enak itu ya terhadap apa usaha-usaha yang untuk mengilegalkan poligami ya, karena kita mengasosiasikan itu terhadap perlawanan terhadap penjajah begitu ya dan perlawanan terhadap westernisasi dan apa kristenisasi begitu ya. Tapi itu tuh missing the point gitu ya. Seolah-olah Prof. Nila Nurmila tuh mau bilang begitu ya karena ini udah bukan zaman penjajahan lagi tapi kita punya insting refleks itu ya. Sehingga harusnya kalau kita udah ngerti ya bahwa apa semacam insting atau refleks ketakutan kita itu fear gitu ya, itu bahasa yang dipakai oleh Nina Nurmila, fear of secularism, fear of westernization itu kalau kita udah paham ya, fobi kita itu karena apa, diharapkan kita bisa keluar ya dari fobi itu ya. Gitu ya. Kalau saya takut cicak ya, misalnya cicak itu terasa bisa terbang ke muka saya gitu aja, tapi kan cicak nggak terbang ya pada umumnya gitu ya. Kalau saya lebih paham dari mana asal fobi saya, maka saya bisa melakukan dekonstruksi ya terhadap fobi saya itu. Ya. Nah triknya itu begitu. Ya. Iya. Ini waktu kita mepet nih, udah mau habis ya, udah lebih-lebih malah. Tapi bagian historical itu saya ingin tunjukin ya karena banyak saya rasa eh, mahasiswa seminar itu nggak melihat ya potensi approach historical yang semacam itu. Karena juga pelajaran sejarah kita mungkin di Indonesia ya itu agak miskin. Ya pelajaran sejarah kita itu seringnya ya ditanggapinya sebagai mengingat fakta-fakta sejarah ya. Kalau kita bisa menyebut fakta-fakta sejarah secara objektif ya itu pelajaran sejarah ya. Tapi tugas sejarah itu tidak seperti itu ya. Historian itu waktu dia mengungkap sejarah ya, dia sebenarnya menunjukkan visi juga. Kalau sejarah kita trajektorinya semacam itu ya, maka visi ke masa depan itu seperti apa, begitu ya. Nah itu tugas historian itu semacam itu. Karena fakta-fakta yang terjadi secara event di dalam sejarah itu perlu interpretasi. Nah begitu saya interpret ya, saya ungkap, saya buka begitu ya, maka kita tuh jadi punya alternatif-alternatif visi. Ya. Ini mirip sama tafsir kontekstual ya. Jadi kalau saya lihat dari depan gitu ya, bola rugby sama bola basket ya sama-sama bulat gitu ya. Kok nggak ada bedanya gitu ya. Tapi begitu saya miringin, saya lihat konteksnya gitu, oh saya langsung tahu ya ini bola yang berbeda. Ya, maka saya bisa punya ruang gerak ya, approach yang berbeda gitu ya. Tapi kalau saya lihatnya literalis gitu aja ya, cuma satu dimensi gitu. Pokoknya ini teks dari kekal kepada kekal gitu misalnya ya. Nah, terus saya nggak punya alternatif visi apa-apa gitu ya. Jadi kalau bulat ya bulat aja gitu ya. Padahal kan itu ada nuansa-nuansa konteks yang berbeda begitu ya. Nah, historical juga gitu. Ya, tapi teks itu yang dibaca adalah teks sejarah ya karena ada event tetap butuh tafsir. Ya, nah tafsirnya bagaimana? Mengungkapnya bagaimana sehingga kita bisa punya visi untuk masa depan yang lebih baik itu seperti apa gitu. Ya. Oke. Ada komentar pertanyaan sejauh ini? Ya, siapa tahu berguna ya kalau lagi nulis paper tertentu butuh mengasah approach di tempat tertentu atau lagi bikin proposal tesis atau skripsi. Sebenarnya metode-metode itu sih yang dibutuhkan ya. Karena yang kita lawan adalah penguasa-penguasa di udara begitu ya kata Alkitab ya. Jadi kita harus pakai seluruh senjata perlengkapan itu ya. Nggak bisa polos dan naif gitu ya. Oke. Ya jadi plan kita untuk minggu depan nanti tinggal Bapak Ibu baca bacaan terakhir kalau misalnya ada waktu dan diinginkan. Kalau enggak kita ketemu lagi terus kita diskusi
terakhir mata kuliah kita dan seluruh nilai tugas-tugas Bapak Ibu udah kumpulkan ya dalam bentuk simulasi dan texting. Jadi ini udah aman nih mata kuliahnya. Ya, Bapak Ibu bisa fokus kepada tugas-tugas kuliah yang lain. Ya. Oke.